Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang peminjaman area Universitas Brawijaya untuk event tertentu menggunakan tahap SDLC. Ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Faris Besuki sebagai sistem analis. Kemudian, Saya dengan Sandika Putra sebagai programmer. Saya Seven Polim sebagai business analis dan juga tester. berikut merupakan tahapan-tahapan dalam SDLC. Pertama, inisiasi. Tahap ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat lunak. Lalu, perencanaan atau planning. Membuat perencanaan terhadap pekerjaan dan berkas perencanaan yang lainnya. Menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Selanjutnya, Kemudian yang ketiga adalah analisis kebutuhan. Tahap ini merupakan analisa terhadap kebutuhan pengguna sistem perangkat lunak atau user dan mengembangkan kebutuhan user. Dengan kata lain, membuat dokumen kebutuhan fungsional. Kemudian tahap yang keempat merupakan tahap desain, yakni mentransformasikan kebutuhan secara terinci. Dokumen desain sistem terfokus kepada bagaimana kita dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sistem. Selanjutnya tahap kelima yakni integrasi dan pengujian. Tahap ini yakni mempresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi keadaan yang dispesifikasikan kepada dokumen kebutuhan fungsional. Kemudian ada disposisi. Disposisi mendeskripsikan aktivitas dari pengembangan sistemnya dan membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user. Kemudian ada implementasi, termasuk pada persiapan implementasi, pelaksanaan perangkat lunak pada era produksi, dan menjalankan resolusi dari problem yang terdeteksi. Yang terakhir ada operasi dan pemeliharaan, menjelaskan tentang pekerjaan untuk menjelaskan dan memaintenance sistem informasi pada era produksi. ya, saya Seven Polim sebagai business analis. Memiliki tugas menganalisa kebutuhan-kebutuhan bisnis dan permasalahan penting bagi para pemangku kepentingan dan mengusulkan solusi-solusi praktis dalam pembuatan proyek ini. Selanjutnya, Saya sebagai sistem analis, seorang yang bertanggung jawab atas penelitian perencanaan, pengkoordinasian, dan rekomendasi pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian saya Sandika Putra sebagai programmer yakni bertugas untuk mengurus codingan sistem sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh para user dengan nyaman. ya, saya Seven Polim sebagai tester juga. Di sini saya bertanggung jawab dalam perencanaan penjaminan kualitas, tidak adanya bug atau kesalahan, melakukan analisis, dan pelaporan pada saat tester sudah mengumpulkan bug yang terjadi dalam aplikasi tersebut. Ya, saya juga sebagai business analysis membuat dokumen SRS atau SKPL yang bisa dilihat sebagai berikut. Ya, ini merupakan dokumen SRS yang telah saya buat. Ya, selanjutnya. Kemudian saya sebagai sistem analis dalam SDLC, saya bertugas sebagai desain. Kemudian saya juga bertugas dalam membuat dokumen SDD dan atau DPPL. Berikut merupakan hasil dari hasil kerja saya, pembuatan dokumen SDD atau DPPL. Kemudian ada developer. Ya, saya Sandika Putra sebagai developer atau programmer. Di sini saya bertugas dalam bagian coding ya, sehingga dengan coding tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan dengan nyaman oleh para user. Mungkin untuk hasil kerjanya boleh ditampilkan. Di sini saya membuat sebuah class diagram use case dan beberapa desain interface. Ya, saya sebagai tester juga membuat dokumen pengujian. Bisa dilihat sebagai berikut. Ya, ini dokumen pengujian yang telah saya buat dan saya kumpulkan dari hasil-hasil yang saya peroleh.
Ya, bisa lihat ke bawahnya lagi. Ya, ini ada beberapa pengujian juga, ada compatibility, usability, dan yang terakhir juga di bawahnya ketersediaan. Ya, kurang lebih begitu. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Sampai di sini saja. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.